La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Tatkala pasukan Ibnu Ziyad berhenti di samping biara, seorang pendeta meletakkan kepala Imam Husain alaihissalam di dalam kotak. Sementara menurut riwayat Kutub Rawandi, kepala suci itu ditancapkan di mata tombak dan mereka duduk melingkar untuk menjaganya. Mereka menghabiskan malam hari dengan meneguk minuman keras. Kemudian mereka mengeluarkan makanan dan sibuk melahapnya. Tiba-tiba mereka melihat sebuah tangan keluar dari dinding biara. Lalu dengan pena dari besi, tangan itu menuliskan syair yang berbunyi, "Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan?" Mereka kontan sangat ketakutan. Sebagian mereka lalu berdiri untuk mengambil pena itu. Namun tiba-tiba pena itu lenyap begitu saja. Saat mereka kembali melanjutkan pekerjaannya, pena itu lagi-lagi muncul dan menuliskan syair yang berbunyi, "Tidak demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam kesaksian yang sangat dahsyat." Tangan itu kembali muncul dan menuliskan, "Mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan hukum Al-Quran." Melihat kejadian itu, mereka tidak lagi berselera untuk makan. Mereka bergegas tidur saking ketakutan. Tengah malam, seorang pendeta mendengar suara ratapan. Pada saat yang bersamaan, pendeta itu juga mendengar seorang yang sedang bertasbih. Ia segera bangkit dan mengeluarkan kepalanya di jendela. Tak jauh darinya terlihat sebuah kotak yang diletakkan di samping dinding. Seberkas cahaya terang memancar di langit. Lalu secara berkelompok para malaikat turun dan mengucapkan salam. "Salam sejahtera bagimu, wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu, wahai Aba Abdillah. Salawat dan salam Allah bagimu." Melihat kejadian itu, pendeta terkejut dan ketakutan bukan main. Ia menunggu dengan sabar hingga datangnya waktu subuh. Setelah tiba waktu subuh, ia keluar dari biara dan bertanya, "Apa isi kotak ini?" Mereka menjawab, "Kepala Husain bin Ali alaihissalam." Pendeta itu bertanya lagi, "Siapa nama ibunya?" Mereka menjawab, "Fatimah Zahra alaihissalam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pendeta itu berkata, "Celaka kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Sungguh benar apa yang diberitahukan para rahib kami, bahwa manakala orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali ia seorang nabi atau wasi, yaitu penerima wasiat nabi. Sekarang aku mohon kepada kalian untuk menyerahkan kepala ini selama 1 jam kepadaku. Setelah itu aku akan kembalikan lagi kepada kalian." Mereka berkata, "Kami tidak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid agar kami mendapat hadiah darinya." Pendeta itu bertanya, "Apa hadiahnya?" Mereka menjawab, 1 kantong uang berisi 10.000 dirham. Pendeta itu menjawab, "Aku akan memberikan uang sejumlah itu kepada kalian." Kemudian pendeta itu mengambil kantong uang berisi 10.000 dirham. Setelah mengambil uang itu, mereka menyerahkan kepala suci Imam Husain alaihissalam kepada pendeta tersebut selama 1 jam. Kemudian pendeta itu membawa kepala suci ke tempat ibadahnya, lalu membasuhnya dengan air, bunga, dan memberinya wewangian. Setelah itu ia meletakkannya di tempat sujudnya, dan ia pun menangis seraya berkata kepada kepala itu, "Wahai Aba Abdillah, sungguh aku sangat menyesal tidak berada di Karbala hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Akhirnya pendeta itu masuk Islam. Begitu pula orang-orang yang bersamanya. Lalu pendeta itu mengembalikan kepala suci Imam Husain alaihissalam. Setelah kejadian itu, sang pendeta keluar dari tempat ibadahnya dan hidup di pegunungan. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah dan bersikap zuhud hingga meninggal dunia. Pasukan Ibnu Ziyad kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di dekat daerah Syam. Saat itu mereka bermaksud membagikan uang yang diterimanya dari pendeta tadi. Namun mereka mendapati semua telah berubah menjadi tanah liat yang di satu sisinya tertulis, "Dan janganlah sekali-sekali kamu
mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Quran Surah Imran ayat 42. Sebagian pihak meriwayatkan, pendeta itu berkata kepada kepala suci Imam Husain alaihissalam, "Hai kepala pemimpin alam semesta, aku menyangka engkau bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil dan telah diberikan keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan di akhirat menangisimu, aku ingin mengenal nama dan sifatmu." Kepala suci itu menjawab, "Akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, akulah orang yang berduka, akulah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman, akulah orang yang dizalimi dengan perang melawan orang durhaka, akulah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, akulah orang yang dicegah untuk mendapatkan air, akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Pendeta itu bertanya, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi." Kepala suci itu berkata, "Akulah putra Muhammad Mustafa, akulah putra Ali Muqtada, akulah putra Fatimah Zahra, akulah putra Khadijah Kubra, akulah putra Urwatul Wuthqa, akulah syahid Karbala, akulah orang yang terbunuh di Karbala, akulah yang teraniaya di Karbala, akulah yang kehausan Karbala." Ketika menyaksikan hal ini, murid-murid pendeta itu menangis dan mematahkan tiang salib lalu mendatangi Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dan berikrar memeluk Islam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mengunjungi channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf bila ada kekurangan atau kecerobohan di dalam kisah ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat-sahabat tetap terus terupdate tentang kisah-kisah baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.